nama Tuhan Yesus, kami akan pada malam hari ini Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu karena kami tahu kami membutuhkan pengetahuan agar kami dapat hidup menyesuaikan diri kami dengan pengetahuan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, yang menyatakan hal yang salah dalam hidup kami untuk memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Sehingga oleh hal itu kami bisa menjadi garam dan terang dan dapat membantu orang lain bagaimana hidup bersama Tuhan di dalam iman Kristiani, bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya yang membawa kami memiliki kepastian keselamatan, dan selama kami di dalam dunia ini kami menjadi saksi-Mu, hidup di dalam kasih-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah pelajaran berharga di Taman Eden yang wajib diketahui. Mengapa hal ini wajib? Agar kita dapat menempatkan diri kita dengan benar, ya, dengan pengetahuan yang kita miliki. Sehingga satu, kita tidak lagi disesatkan, ya, kita jadi tidak terlalu banyak harus bertanya-tanya bagaimana hidup. Namun demikian kita juga bisa memberitahukan kepada yang lain. Nah, pelajaran berharga di Taman Eden ini kita fokuskan kepada Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Namun sebelum masuk ke pasal 3, kita tentu harus mengikuti dulu pengantar-pengantarnya supaya memang bisa memahami dengan baik, ya, pasal 3 tersebut. Ya. Nah, kita lihat slide, ya. Di dalam slide gambar yang saya sudah siapkan, ya. Di bawah tema ini ada gambar, saudara lihat gambar. Selain jangan lihat gambar saya karena memang itu sudah penyakit keturunan, ya. Artinya orangnya seperti ini karena dari garis keluarganya. Ini gambar ini hanya sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi, gitu ya. Sebuah ilustrasi artinya tidak yang seperti itu, ya, aslinya. Tapi ini hanya ilustrasi memberikan gambaran supaya kita setidak-tidaknya memilikilah sesuatu untuk memahami. Ini adalah gambaran di mana mewakili si iblis, gitu ya. Ada posisinya sebenarnya ini di Taman Eden, yang saya lingkari ini adalah Adam dan Hawa. Nah, kira-kira begitu ya. Di gambar ini si iblis sedang merenung, kira-kira begitu ya. Dia juga punya renungan, ya, melihat Adam dan Hawa. Apa yang ada di dalam isi pikirannya iblis ini kita kurang tahu persis, tetapi yang jelas ada niat yang tidak baik di dalam dirinya, bagaimana untuk bisa mencuri, membunuh dan membinasakan manusia ini, ya, baik secara rohani dalam kehidupan sehari-hari, hubungannya dengan Tuhan, hubungan antara Adam dan Hawa, dan selanjutnya nanti beredar. Ya, kita lihat slide selanjutnya, silakan. Nah, di dalam slide selanjutnya ini adalah pengantar, ya, sekilas, ya. Karena ini memang pelajaran yang berharga, maka kita perhatikan dulu sekilas. Gambar di pojok kiri atas itu adalah gambar di mana para malaikat, ya, khususnya malaikat yang setia kepada Tuhan, yaitu malaikat Tuhan, sedang berhadapan dengan malaikat yang memberontak. Ini iblis. Kalau di dalam Yesaya 14 ayat 12 dengan King James itu dibicarakan tentang tokohnya adalah Lucifer. Tetapi di bahasa yang lain tidak menyebutkan nama Lucifer, hanya King James, ya. Hanya terjemahan bahasa Inggris King James Version yang mengatakan tentang Lucifer, putra pajar ini, ya. Nah, karena dia memberontak kepada Tuhan, maka, ya, dia diusir, kira-kira gitu, diusir dari kerajaan surga, ya, dan dibuang. Ini jatuh, gambarnya dia dibuang, jatuh, gitu ya. Nah, dibuang kemana? Itu dibuang ke bumi. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadi sudah ada bumi, tapi bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Artinya bahwa si iblis ini dibuang ke bumi, itu bumi belum berbentuk, ya.
Jadi dia belum berbentuk seperti yang sekarang. Jadi ini memang gelap gulita. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 18 juga diceritakan bahwa lalu kata Yesus kepada mereka, yaitu murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Gitu ya. Begitu juga dalam Wahyu, ya, menceritakan si naga atau si ular itu dibuang, ya, ke bumi yang terdalam. Nah, ini ada dua pengertian, ya, yaitu pengertiannya, karena saya ini termasuk bagian dasar iman Kristen atau Kristologi, tapi saya hanya bawa pengantarnya saja, ya, sekilas saja, karena kita bukan fokusnya di sini, tapi supaya kita tahu bahwa ternyata dalam hidup ini ada Tuhan, ada malaikat yang memberontak atau si iblis. Nah, di sini kita lihat, ya, jadi dia dibuang, ya. Ada ayatnya, nanti Bapak Ibu bahan ini akan dikasih juga kepada saudara. Ya, slide selanjutnya. Nah, ketika itu setelah iblis dibuang ke bumi yang kosong, ya, bumi yang kosong, lalu Tuhan merubah bumi yang kosong itu menjadi bumi yang saudara tahu sekarang ini. Ya, itu tercatat dalam Kejadian 1 ayat 3-5, yang waktu saat itu gelap gulita jadilah terang. Jadi hari pertama sampai hari kelima, lalu Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, kira-kira begitu. Nah, semua ini diciptakan itu di dalam Kristus. Itu kata Rasul Paulus dalam Efesus. Ya. Ya, slide selanjutnya, ya, karena slide ini hanya mengantar supaya saudara ada gambaran saja. Ya. Lalu pada hari yang ke-6, silakan slide yang ketiga, ya, hari yang ke-6 saudara tahu persis, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kita baca ayat 26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, di atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap bumi. Jadi ketika pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, kira-kira begitu, ya. Jadi bumi sudah berbentuk walaupun istilahnya belum ada tumbuh-tumbuhan yang lain, ya. Tapi ini Tuhan sudah menciptakan manusia. Nah, supaya saudara tahu persis latar belakang kita itu di sini, ya. Nah, oke. Setelah Tuhan menciptakan, kita slide selanjutnya, kita baru masuk peristiwa di Taman Eden. Nah, dikatakan di sini, ya, selanjutnya Tuhan Elohim, ya, atau Tuhan Allah atau Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Ya, jadi ketika manusia diciptakan, lalu Tuhan menciptakan Taman Eden. Jadi manusia dulu diciptakan baru Taman Eden. Jadi bukan Taman Eden dulu diciptakan baru manusia. Pada saat itu yang diciptakan pertama itu, ya, harus saudara paham betul. Nah, jadi ketika dia ciptakan, orang bilang, Pak, Taman Eden dulu, baru manusia. Ya, terserahlah. Ya, yang penting bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan tempat yang khusus. Selain dia menciptakan bumi, dia buat taman tersendiri. Itu di sebelah timur. Sehingga banyak orang bertanya, kalau belajar Kristologi, Pak, Taman Eden posisinya sebenarnya di mana? Di bumi ini atau dia di surga? Yang jelas dia ada di sebelah timur. Di sebelah timur di bumi ini. Kira-kira begitu. Di mananya tidak ada yang tahu, hanya Tuhan sajalah yang tahu sama Adam dan Hawa. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini firman Tuhan dikatakan, disitulah ditempatnya manusia yang dibentuknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, gitu ya, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya atau Adam dan Hawa pada masa itu, Tuhan sudah merancang sedemikian rupa dengan bagus. Ya. Jadi dia buat Taman Eden. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu, dan memang satu hal rancangan yang luar biasa. Tidak ada yang salah. Ya, semuanya itu baik. Nah, ketika Tuhan menaruh manusia di Taman Eden itu, jadi ditanya, Pak, Taman Eden ini di mana ya? Di situ memang ada pohon kehidupan dan juga pohon yang baik dan yang jahat. Lalu ayat Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Elohim memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, pelajaran yang berharga di Taman Eden, ya, kita harus tahu sampai saat ini berlaku, gitu ya. Ada perintah Tuhan pada manusia. Perintah Tuhan itu ada dibagi dua nanti dalam perjalanannya. Perintah untuk dilakukan dan perintah untuk tidak dilakukan. Nah, di sini perintah yang untuk dilakukan, semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan. Yang nggak boleh kamu makan, nah itu jadi yang tidak boleh kamu makan itu adalah pohon buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada perintah yang boleh, ada perintah yang tidak boleh.
Nah, kalau kita melakukan yang tidak boleh, maka itu namanya dosa. Ya, itu 1 Yohanes 3 ayat 4, yaitu melanggar perintah Tuhan yang tidak boleh. Lalu juga bisa menjadi sebuah dosa yang perintah yang harusnya kita lakukan tapi kita tidak lakukan. Nah, itu juga sebuah pelanggaran. Misalnya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita tidak melakukannya, itu juga adalah pelanggaran. Ya. Nah, di sini kita banyak belajar dulu dari awal-awal kehidupan. Karena kehidupan di Taman Eden manusia mula-mula ini berjalan sampai sekarang, gitu ya. Tidak ada yang berubah, cuman tempatnya saja yang sudah berbeda, tidak di Taman Eden, tetapi di bumi ini, ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ketika di Taman Eden, nah kita masuk lihat gambar tadi, di situ kan ada tadi awalnya kan memang ada iblis di situ, karena memang iblis ini dibuang ke bumi, tapi waktu itu masih kosong. Nah, ketika dirombak sedemikian hebatnya oleh Tuhan, sedemikian indah, lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, iblis itu nggak suka lah, kira-kira begitu. Makanya Yohanes 10 ayat 10 kata Tuhan Yesus, pencuri, iblis ini dibilang pencuri, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi dia ingin mencuri kebahagiaan, mencuri segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada ya Adam dan Hawa. Nah, kalau kita balik ke sana memakai ayat dari Perjanjian Baru, ya. Kalau kita balik ke sekarang, Tuhan, ya iblis juga ingin mencuri dan membunuh dan membinasakan diri saudara. Mencuri apa? Mencuri keuangan saudara, kesehatan saudara, kebahagiaan saudara, keharmonisan rumah tangga. Dia coba bunuh, dia coba binasakan. Jadi peristiwanya tetap sama. Makanya jangan sampai terulang peristiwa di Taman Eden, terulang kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita banyak rugi jadinya. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44b, iblis itu ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, dan dia tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, Yesus bilang lagi apabila ia berkata dusta. Nah, jadi iblis ini suka berdusta, ya, bapa dia segala dusta. Saudara yang kasih, kita ingin melihat cara berbisnis nanti yang berupa ular dari sisi Perjanjian Baru, apa yang dikatakan Yesus pada peristiwa itu, ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya saudara lihat di sini gambarnya di mana iblis ini ya dikatakan seperti ular. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal yang ketiga gitu ya, ayat yang pertama kan ular itu katanya gitu ya, ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Ini menggambarkan ular ini adalah si iblis. Jadi gambar di sini saudara bayangkan di situ ya iblis itu terus ada ular di depannya. Dia bisa berubah dengan dua rupa ini. Gak usah heran Pak, kenapa? Karena kitab Kejadian ya pasal 3 ini ular itu saudara akan ketemukan juga di dalam kitab Wahyu gitu ya. Dalam kitab Wahyu dia disebut naga ya, ular ya. Jadi naga itu jadi tidak lari gambaran. Jadi saudara lihat Wahyu, lihat peristiwa ini, oh berarti ular itu berarti naga dong waktu itu ya. Nah, iblis itu kan berusaha mencuri kebahagiaan daripada Hawa dan Adam ya. Maka dia kan berbicara, kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 kan ular ini bilang begini ya, saya ringkas sederhana saja ya. Tentulah Tuhan berkata bahwa kamu boleh makan buah ini semuanya. Nah, lalu Hawa bilang, oh tidak, yang ini boleh tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Kira-kira gitu, nanti kita bisa mati. Lalu iblis bilang, oh tidak. Nah, gitu ya, dia kan mulai berdusta, oh tidak. Kira-kira begitu ya sederhananya. Justru kalau kamu mau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah, ya, atau seperti Tuhan. Nah, di sini saja sudah jelas dia sedang berdusta. Nah, pengetahuan Adam dan Hawa pada saat itu ya sedikit masih kurang. Ya, tentu kita jauh lebih pintar dari mereka. Karena alasannya apa ya? Manusia yang pertama kan tentu saja katakanlah kecerdasannya ya belum dibentuk seperti kecerdasan yang sekarang. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi sekarang, lah seperti Tuhan atau seperti Allah, lah kan kita sudah diciptakan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi sebenarnya sudah seperti Allah, menurut gambar dan rupa. Tetapi iblis berputar-putar demikian, akhirnya saudara lihat, ya Hawa mulai terpengaruh. Nah, kita lihat di Kejadian 3 ayat 6a ini, perempuan itu melihat. Nah, jadi ini inisiatifnya ya. Jadi dia
tidak dihipnotis, tidak apa, hanya dia mengatakan atau iblis itu mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu, saya stop dulu di sini supaya perhatikan ya. Nah, apakah Tuhan izinkan atau Tuhan memang merancang si iblis untuk menggoda Adam dan Hawa? Tidak, kira-kira begitu, ya. Karena memang hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari kuasa Tuhan dan kuasa si iblis. Sebagai contoh ya, saya beri contoh supaya kalau saudara buka kitab Ayub ya, tahu tentang Ayub ya. Ayub 1 dan Ayub 2, Tuhan bilang malah kepada si iblis. Dan dia tanya bilang gini, "Iblis, kamu dari mana?" Nah, lah ya singkatnya gitu. Lalu iblis menjawab, "Saya dari keliling dunia." Kira-kira begitu. Lalu Tuhan bilang, "Iblis, apakah engkau melihat Ayub? Ya, tidak ada orang yang sebaik Ayub di muka bumi ini." Dia orang itu. Lalu iblis menjawab, ya, seandainya misalnya kan, seandainya dia kehilangan hartanya, anaknya dan yang lain, apakah dia masih? Kan karena Tuhan memberkati pekerjaannya. Oke, kalau gitu ya, boleh kamu sentuh, tapi jangan sampai kamu sentuh hidupnya. Jadi ada batas-batasannya. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi dalam case ini tuh hampir sama, gitu ya, hampir sama. Tuhan itu tidak menginginkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menginginkan Adam dan Hawa bisa mengalahkan itu, ya, memenangkannya. Nah, itu sebabnya saudara Rasul Paulus menulis 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui dirimu. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, karena Tuhan itu setia. Jadi, saudara harus bayangkan cara berpikir saudara dengan baik pada peristiwa ini. Nah, lalu saudara ingat lagi, ketika Tuhan Yesus mau melayani setelah dia dipenuhi Roh Kudus di padang gurun, iblis juga mencobai kan? Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, karena Yesus sudah lapar, karena engkau anak Tuhan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kan gitu. Lalu dibilang ada tertulis dan lain-lain sebagainya. Jadi memang iblis ini ya menguji manusia siapapun tanpa terkecuali bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyatakan saudara itu taat kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi harus lolos ujian. Nah, yang terakhir yang saya berikan contoh itu adalah Lukas 22 mengenai ya ayat 24-31 mengenai Petrus. Ya kan? Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Petrus, gitu kan? Dia katakan begini kepada muridnya, "Petrus, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum." Nah, gitu kan? Jadi udah, tetapi aku berdoa supaya engkau ya jangan jatuh. Nah, ketika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi ketika iblis menyentuh Simon Petrus, Tuhan sudah berdoa supaya iman daripada Petrus tidak gugur. Tetapi kalau dia misalnya kalah, menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan bilang supaya dia nanti kalau sudah insaf. Makanya Tuhan Yesus datang kepada dia berkata, ya, Simon Petrus, ya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya, itu contoh-contoh yang saya katakan. Jadi jangan pernah saudara berpikir tidak ada iblis. Nah, iblis itu siapa? Iblis itu adalah para malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Ya, jadi kita tahu lagi di sini pertama ya di Taman Eden nanti ada peristiwanya, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan, ada malaikat yang memberontak iblis, ada manusia yaitu Adam, ada juga sesamanya manusia yaitu Hawa. Nah, itu 5 ya. Jadi nanti saya simpulkan supaya saudara tahu nanti perjalanannya manusia yang dari 2 ini akan banyak. Nah, aneka ragam nanti akan terjadi banyak hal. Nah, ketika kita masuk lagi ke slide ini. Nah, ketika perempuan ini melihat, jadi saudara harus belum pindah Pak, belum pindah, masih ya. Jadi karena ketika perempuan ini melihat bahwa buah itu menarik, jadi saudara harus perhatikan bahwa dari mata ini turun ke hati. Jadi jagalah matamu, jagalah hatimu. Ingat, perhatikan baik-baik ya. Lalu dia bilang buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dia melanggar perintah Tuhan. Itu tidak boleh dimakan. Jadi saudara yang kasih, jika saudara melanggar firman Tuhan apapun alasannya, itu pasti karena menggerakkan hati saudara untuk melakukan itu. Mau itu digerakkan dengan hal yang positif tetapi berakhir negatif, ataukah ya digerakkan dengan hati yang negatif tetapi hasilnya negatif.
Pak, maksudnya apa, Pak? Misalnya karena saudara merasa terpukul, itu kan negatif. Ya, tersinggung, marah, lalu saudara melakukan sesuatu pelanggaran, memaki atau memukul dan lain-lain sebagainya. Ya, membalas dendam. Nah, itu kan hal yang negatif menghasilkan yang negatif. Tetapi yang di sini terkesan adalah Hawa berpikir positif karena dia bilang buah ini baik, sedap, menarik hati, gitu ya. Dan memberikan pengertian, lalu dia makan, tapi ya itu menghasilkan hal yang negatif, yaitu melanggar firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan baik-baik dalam hidup kita selama hidup di dunia ini, setiap pelanggaran firman Tuhan hanya dua itu, menarik hati ya atau digerakkan hati oleh hal-hal yang merasa tersinggung dan lain-lain. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ya, jadi ya, di posisi ini saudara perhatikan. Nah, kita lihat sekarang peristiwa di Taman Eden ini. Setelah Hawa ya memakan buah ini, perhatikan ya, siapa perempuan ini? Perempuan ini dikatakan oleh Tuhan adalah ketika Adam diciptakan sendiri, Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri. Ya, perhatikan baik-baik. Tidak baik manusia seorang diri. Sehingga Tuhan menciptakan, memberikan penolong yang sepadan kepada dia, yaitu perempuan. Yaitu perempuan ini, Hawa lah kita bilang. Sebagai istri kalau bicaranya di situ, ya, sebagai pendamping hidup istri. Nah, istri ini bermainnya salah. Ya, jadi bermainnya salah. Nah, iblis itu pintar banget. Dia ingin mempengaruhi, kalau saya nggak bisa menjatuhkan Adam langsung, saya akan menjatuhkan Adam melalui orang yang dia kasihi. Gitu ya, maka Tuhan Yesus pernah katakan gini, jika engkau mengasihi siapapun lebih daripada aku, kamu tidak akan layak karena kamu akan melanggar firman Tuhan. Nah, di sini setelah memakan buah itu dikatakan Kejadian 3 ayat 6b, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Gitu ya. Kalau kita tanya kepada Adam misalnya, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Kan kamu tahu buah itu kan tidak boleh dimakan. Kan kira-kira gitu ya. Kalau kamu makan melanggar. Nah, bahasanya gini, Adam, mengapa kamu melanggar firman Tuhan? Mengapa kamu mau berbuat dosa? Kan padahal kan kamu tahu itu tidak. Mungkin dia bilang gini, karena yang memberikan itu istri saya. Gitu ya. Nah, orang yang berarti. Jadi perhatikan di sini penolong yang memainkan peran yang sebaliknya. Jadi dia bukan menolong, gitu ya. Hawa perempuan ini bukan menolong, malah merusak Adam. Kira-kira begitu. Saudara harus tahu, dalam kehidupan realita, banyak perempuan-perempuan atau para istri yang menjadi penolong, itu bukan menjadi penolong sebagian besar, tapi malah merusak suaminya atau rumah tangganya. Nah, itu sisi kalau rumah tangga. Saudara tahu persis juga, banyak penolong-penolong, rekan-rekan kerja kita misalnya, teman-teman yang biasanya menolong, tiba-tiba berubah, malah dia yang membuat kita jatuh. Kira-kira begitu ya. Jadi sifat ini yang jangan sampai salah. Kalau sudah terjadi di Taman Eden kesalahan, jangan diulangi lagi. Kira-kira begitu. Itu makanya dibilang pelajaran yang berharga. Kalau jadi penolong, jadilah penolong. Apapun alasannya, jadilah penolong. Makanya kalau untuk istri, Tuhan bilang gini, apapun masalah suamimu, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tanpa terkecuali. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kalau ada orang bertanya, Pak, apakah saya tetap tunduk kepada suami saya? Kalau suami saya, Tuhan bilang nggak ada tawar-menawar. Karena kalau kamu tunduk kepada suamimu, harus seperti tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan perintah itu. Jadi bukan suamimu yang bilang itu kamu harus tunduk, tetapi Tuhan yang bilang. Nah, begitu juga seorang suami, jangan sampai salah. Ya, kasihilah istrimu, ya, dan jangan kamu menyakiti dia. Tetapi banyak di sini ada kekeliruan dari Adam. Apa kekeliruan dari Adam? Kekeliruan dari Adam adalah dia lebih mengasihi istrinya. Jadi sebesar kasih saudara kepada siapapun, kepada manusia, mau suami, mau anak, mau teman, harus tetap di bawah kasih Tuhan, ya. Kasih saudara kepada Tuhan. Kalau kasih saudara jauh lebih besar kepada orang tersebut daripada kepada Tuhan, maka saudara akan melanggar. Iblis itu intip-intip. Misalnya begini, maaf ya, saya nggak bisa nih mengalahkan, membuat jatuh Pak Petrus nih atau Pak Filipus dan yang lain. Nggak bisa. Ibu Maria Kendek juga yang di Papua nggak bisa, kuat banget. Tetapi saya akan usahakan dia jatuh melalui orang-orang yang dikasihinya. Siapa Pak? Misalnya melalui anaknya, ya, dan yang lain. Bagaimana caranya Pak? Maaf, ini hanya contoh saja ya. Tiba-tiba saudara mendengar anak saudara diganggu oleh orang lain. Kira-kira gitu kan, dapat berita, Pak,
ya putri bapak atau suami bapak, istri bapak, ada yang lain gitu ya, orang yang bapak kasihi, ya keluarga saya siapa? Kenapa? Diganggu Pak, gini. Wah, lalu saudara langsung bukan datang kepada Tuhan, minta petunjuk, langsung emosi, keluar ya, lalu mengambil satu tindakan, memukul atau ribut, apapun terjadi. Lalu saudara bisa bilang begini, kalau saudara mengganggu saya, tidak masalah bagi saya. Saya dapat mengerti. Tapi kalau saudara mengganggu istri, anak-anak saya, orang-orang yang saya hormati, yang saya kasihi, hadapi ini. Sering begitu kan? Nah, iblis lihat, ini kelemahannya, dibabat habis. Gitu kan? Nah, Bapak, Ibu, saudara bisa bayangkan kisah Ayub itu kan luar biasa. Ya, hartanya hilang. Ya, terus anaknya hilang. Dia nggak bilang, Tuhan engkau kejam, anak saya ada 7, engkau habisin semuanya. Ada apa ini? Kan dia tidak. Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadilah kehendakmu. Terpujilah Tuhan. Nah, dia bisa bilang begitu. Nah, di sini kan tidak. Ya, Adam nggak berani bilang begitu. Ya, harusnya kan dia bilang, istri kau kan penolong, udah tahu itu salah, dia jangan kasihlah sama saya sayang gitu ya. Lalu mungkin Hawa bilang gini, kalau kau cinta kepada aku Adam, kalau kau sayang sama aku, apa kau biarkan aku sendiri menderita gini-gini. Lalu Adam, ya udahlah, demi orang yang tercinta saya makan buah ini. Jadi sering kayak gitu, demi orang yang saudara kasihi, pelanggaran pun terjadi. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Tapi realitanya memang mayoritas seperti itu. Nah, ini pelajaran ini harus saudara tanamkan baik-baik bahwa tidak boleh melanggar firman Tuhan apapun alasannya. Kenapa? Nanti saudara akan tahu. Slide selanjutnya. Ya. Nah, setelah mereka makan itu, ternyata mereka jadi takut. Gitu kan? Takut kepada Tuhan. Yang biasanya Tuhan datang, mereka tenang-tenang saja, nah mereka takut, ya. Nah, karena mereka merasa bersalah, lalu mereka ya tahu diri mereka telanjang, lalu mereka menyemat dengan daun ara. Artinya daun ara ini adalah suatu kesalahan yang saudara coba untuk menutupi sendiri rasa malu saudara. Ya, itu umum manusia. Manusia kalau berbuat salah itu dia akan mencoba menutupi dengan alasan-alasan entah apa aja lah. Itu daun ara. Ya, lebih baik mengaku. Tapi untungnya mereka mengaku di sini sehingga nanti daun ara ini Tuhan akan ganti. Ya, nah ketika Tuhan hadir, mereka sembunyi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, percaya ya, sering sekali begini. Kalau saudara melakukan kesalahan, saudara akan bersembunyi. Misalnya diajak, yuk ikut Zoom, yuk ibadah. Enggak lah, kayaknya malam ini saya enggak mau deh. Ya, soalnya saya lagi lemah nih, bukan lemah sakitnya. Aduh, tadi habis marah-marah atau apa, gitu ya. Nah, jadi akan mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, itu positif. Kalau saudara jatuh dalam dosa, berbuat dosa, lalu saudara tenang-tenang saja, itu namanya udah makin kurang ajar. Sama dengan anak, misalnya dia buat salah, dia datang tenang saja seperti nggak ada apa-apa, gitu ya. Lalu jengkel ayahnya bilang ini kok nggak ada rasa bersalah sama sekali anaknya. Nah itu resiko yang berat. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ini pelajaran berharga di Taman Eden, yaitu jika saudara dan saya melanggar firman Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan itu akan terganggu, gitu ya. Terganggu. Jadi kita harus semakin intim kepada Tuhan, bukan malah sebaliknya. Jadi harus berpikir 1000 kali untuk melanggar firman Tuhan agar hubungan saudara dengan Tuhan jangan sampai terganggu. Jangan menjadi terlalu gampang begini. Tuhan itu baik kok Pak, kalau saya jatuh dia juga mengerti Pak. Terus saya akan minta ampun saja, Tuhan ampuni dosa saya, lalu saya merasa tenang lagi. Terus nanti kalau jatuh lagi juga begitu Pak. Lalu ya untuk apa hidup ini kalau cuma jatuh-jatuh saja, gitu kan? Nah, ya, saudara itu sama seperti bayi misalnya. Kalau anak kecil, ya masih kecil saudara, dia umur misalnya di bawah 2 tahun, katakanlah ya, dia nggak bisa jalan sendiri, harus saudara pegang, itu wajar. Lalu saudara lepas dia, lalu dia jatuh, nggak apa-apa. Tapi kan untuk membuat dia kuat. Tapi kalau dia udah 5 tahun, terus dia jalan terus jatuh, apalagi 15 tahun jatuh, saudara itu nggak lucu namanya. Gitu kan. Itu kita malah nyusahin aja nih anak, udah gede kok. Ya, sedikit jalan jatuh. Nah, saudara nggak akan bisa terima. Nah, kenapa kok kamu jatuh? Nah, Tuhan juga pasti begitu. Itu wajar. Kamu kok jatuh lagi? Udah diampuni dosanya, udah Yesus disalibkan, kamu jatuh lagi. Udah dimaafkan, jatuh lagi. Lalu saudara mungkin bilang, Pak, berapa kali Pak saya harus jatuh supaya Tuhan ampuni? Bukan masalah 70 kali 7 dan lain, bukan.
Gitu ya. Enak nggak kalau jatuh? Nggak enak kan? Nah, kan kira-kira begitu. Menderita kan kalau jatuh? Menderita. Rugi nggak kalau jatuh? Rugi. Nah ini Adam dan Hawa kan dia sembunyi. Nah kita lihat slide selanjutnya. Ya. Nah ketika kita lihat di sini bahwa mereka menjadi takut, lalu Tuhan tanya ya ayat 11. Ya. Memangnya kamu mau makan buah itu ya? Sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin kita ada keterbukaan. Jadi di sini pelajaran ada sebuah keterbukaan. Jadi kalau saudara baca dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 bahwa kita harus mengaku memang kita berdosa, gitu ya. Supaya kita bisa terima Yesus. Lalu setelah terima Yesus diampuni dosanya, kita tidak lagi bisa berbuat dosa semaunya. Kenapa, Pak? Karena memang itu yang dikatakan dalam Roma 6. Nah, saudara bisa catat begitu ya. Roma 6 melarang saudara untuk jatuh dalam dosa lagi. Tetapi keterbukaan ini penting. Gitu ya. Jadi Tuhan bilang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, saudara perhatikan, setelah hubungan manusia dengan Tuhan terganggu, baru hubungan suami istri terganggu. Di mana terganggunya? Saudara kita lihat ayat 3 ayat 12 ya, Kejadian 3 ayat 12 yang di slide yang di bawah. Manusia itu menjawab, ini Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, jadi dia bilang begitu. Jadi perempuan ini, orang yang di samping saya ini, yang Tuhan kasih ke saya, itu yang membuat saya memakannya. Nah, lalu tentunya Hawa merasa nggak enak dong. Dam, jangan gitu dong. Kan gitu kan. Kalau memang kamu tadi nggak mau, ya jangan makan. Kenapa kok setelah kamu makan, kamu bilang begitu? Nah, ya jadi ini hubungan. Hubungan dengan Tuhan biasanya kita terganggu, pasti hubungan kita dengan sesama itu pasti terganggu. Ya, pasti terganggu. Dengan siapa Pak sesama? Sesama yang berhubungan dengan pelanggaran yang saudara lakukan. Dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Misalnya begini, ini contoh. Seorang laki-laki yang sudah punya istri, ya, dia selingkuh misalnya, ya, berhubungan dengan wanita lain, jatuh cinta dengan yang lain. Ini kan dengan orang lain. Nah, lalu dia sadar, dia tahu bahwa dia sudah salah kepada wanita itu karena dia orang yang sudah punya istri, lalu kan dia salah kepada istrinya juga, kan? Gitu ya, dia salah kepada istrinya dan dia juga salah kepada Tuhan. Jadi ketika dia berselingkuh, dia salah kepada Tuhan, dia salah kepada istrinya, dia salah kepada perempuan yang dia dekatin. Lalu dia salah kepada dirinya sendiri. Oh, banyak banget salahnya. Jadi saudara bisa bayangkan kenapa orang diajar jangan selingkuh, karena selingkuh itu dosanya terlalu berat, ya. Belum lagi disebut itu adalah zina, gitu ya. Masuk surga enggak, Pak? Kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan masuk surga. Tapi dia terima Yesus, Pak. Kalau terima Yesus, dia nggak akan selingkuh. Pak, kalau dia terima Yesus, dia selingkuh, dia bodoh. Nah, itu ya. Bodoh itu artinya, Pak, ya dia sesat. Gitu. Karena apa, Pak? Ya kan karena memang tidak boleh. Gitu ya. Karena dia melanggar perintah Tuhan, menyakiti istrinya, menyakiti perempuan yang dia dekati. Gitu ya. Apakah itu masih anak gadis, apakah itu istri orang lain, dia sudah salah. Dan juga dia salah pada dirinya sendiri. Nah, ini contohnya. Itu pengakuan. Nah, ini yang dikatakan oleh Adam, ya, sehingga hubungan mereka pun merasa jadi terganggu. Dengan Tuhan, dengan istrinya juga terganggu. Nah, seolah-olah dia mengatakan gini, apakah Adam bisa berpikir gini, Tuhan, kan engkau yang bilang tidak baik manusia seorang diri. Oke lah. Ya, Tuhan bilang Tuhan kasih penolong, tapi dia bukan menolong saya, dia malah menjatuhkan saya. Ya, seolah-olah ini kayaknya Tuhan yang salah. Jadi kadang-kadang ketika kita salah, kita banyak kali argumentasi yang menyatakan seolah-olah mungkin ini sudah kehendak Tuhan, misalnya, tapi bukan kehendak Tuhan itu sama sekali. Nah, Adam juga berpikir seperti itu pada saat itu, ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya, ya, supaya kita lebih dalam mengerti, ya, karena ini memang Kejadian 3 ini pelajarannya sangat penting. Lalu kan Tuhan bilang nih kepada perempuan itu, ya, apa yang telah kau perbuat ini? Nah, jadi ketika seseorang istri Hawa memberikan kepada Adam suaminya itu buah yang dilarang, melanggar firman Tuhan, Tuhan tegur. Jadi siapapun saudara dan saya yang harusnya menolong orang lain menjadi penolong, tetapi saudara membuat orang lain itu melanggar firman Tuhan, Tuhan bilang, apa yang telah kau perbuat ini? Kamu membuat dia tersesat, kamu membuat dia jatuh dalam dosa. Nah, ini pelajaran berharga bagi saudara dan saya, ya jangan saudara dan saya membuat orang lain jatuh dalam dosa, apapun alasannya.
Nah, kan perempuan ini menjawab, ular itu yang memperdayakan aku maka aku makan, ya, dan lain-lain, ya. Nggak bisa gitu ya. Apapun alasannya, saudara bilang karena begini, karena gitu, tetap kamu ya kamu, dia ya dia, kira-kira gitu, ya. Kamu akan saya hukum, tapi kamu ya dia pun saya hukum, ular itu. Nah, Adam juga kamu hukum, berabe banget peristiwa ini. Ini kehidupan realita yang terus berjalan di dalam kehidupan, ya, selain di Taman Eden, kalau kita tidak mempelajari ini dengan benar, ya, atau hanya tahu gitu, oh nanti saya jadi bahan khotbah atau apa, jangan, ya. Ini supaya kita tanamkan, nggak boleh terjadi begini. Kalau sudah terjadi, bagaimana Pak dengan kejadiannya berbeda? Cepat ampun dosa dan jangan berbuat itu lagi, perbaiki. Nah itu gunanya pelajaran ini, ya. Jadi di sini si wanita, si perempuan itu pun di Tuhan hukum, susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak, ya, dan lain selanjutnya, bla 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 bla, Bapak Ibu tahulah. Artinya Tuhan menghukum. Jadi kita tahu persis di sini, Bapak Ibu, di Taman Eden ada sebuah pelajaran penting, ya, berharga. Kalau saudara dan saya melanggar firman Tuhan, akan ada hukuman. Sekalipun Tuhan Yesus sudah menanggung, mengampuni saudara, tapi tetap akan ada hukuman. Apa hukumannya, Pak? Ya, masalahnya hubungan kamu dengan orang itu akan terganggu, gitu, ya. Tidak akan mudah, gitu, memperbaiki hal itu. Makanya lebih bagus cepat-cepat, ya, jangan berbuat hal yang salah lagi. Dengan Tuhan, oke, Tuhan, aku ampuni kamu, kata Tuhan gitu, ya. Tapi kamu harus bertobat sungguh-sungguh, jangan berbuat dosa lagi ya. Kan semua begitu Tuhan Yesus. Tetapi mengenai hubungan kamu dengan dia, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu memperbaikinya. Nah, kira-kira begitu. Nah, saudara nggak akan pernah bisa menuntut karena firman Tuhan begini, kamu harus mengampuni saya. Misalnya orang, ya, kamu harus menerima saya apa adanya, itu orang benar. Dia bilang gini, enak banget kamu bilang begitu. Kamu kutip firman Tuhan untuk saya mengampuni kamu, untuk menerima kamu apa adanya, supaya kita berdamai. Tetapi kamu nggak pernah mikir waktu kamu mau berbuat itu ada firman Tuhan supaya jangan menyakiti saya. Akan repot gitu. Ketika kepentingan kamu. Itu urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan kamu yang ngatur-ngatur saya. Nah, orang itu akan bilang begitu. Nah, lalu kalau dia bilang, Tuhan aku ampuni orang itu, tapi saya nggak mau punya hubungan dengan orang itu lagi. Apa Tuhan marah? Tidak. Itu adalah akibat, gitu. Gitu kan. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak mau berhubungan dengan dia lagi? Karena orangnya jahat, Tuhan. Dan saya nggak percaya sama dia. Apakah itu salah? Tidak, saya bilang. Karena apa? Itulah akibatnya kalau kita menyakiti orang lain. Lalu yang sebaiknya bagaimana, Pak? Ya sebaiknya memang dia bisa memaafkan kamu atau tetap bisa menjalin hubungan, tapi kan Tuhan berikan kebebasan. Yang penting dia mengampuni kamu, doa Bapa kami gitu. Tuhan, aku ampuni juga dia. Tapi saya tidak mau berteman dengan dia lagi. Karena apa? Karena dia orang jahat. Nah, dia bilang begitu. Nah, lalu sampai kapan itu? Ya mungkin sampai dia melihat bahwa kamu tidak orang jahat lagi. Ketika benar-benar memang Anda tidak orang jahat lagi, mungkin dia mulai mendekati. Oh, ternyata kamu sungguh-sungguh bertobat ya. Kan kita nggak tahu pertobatan orang itu benar-benar sungguh-sungguh atau tidak. Kan dari buahnya kita kenal. Nah, di sini saudara, makanya banyak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa, orang lain jadi menjauh dari kita. Bukan karena dia memusuhi kita, dia merasa dia tidak nyaman dengan kita. Oh, itu bukan kesalahan dia, itu kesalahan Anda. Karena Anda berbuat begitu, makanya jangan coba-coba berbuat begitu atau kalau dengan orang lain lagi. Cukuplah dengan orang itu saja, gitu ya, Anda mendapatkan pelajaran. Jangan lakukan lagi dengan yang lain. Sehingga nanti ketika Anda hidup benar, orang itu menyampaikan, dia udah bertobat kok Bu, benar. Ya nggak apa-apalah kalau dia bertobat. Saya nggak benci kok. Cuman saya belum ada kepercayaan saya untuk dekat dengan dia, berteman dengan dia, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu tidak masalah. Apakah itu dosa, Pak? Tidak dosa. Itu memang dikasih kebebasan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus pun tidak semua orang menyukai Tuhan Yesus. Jadi saudara nggak bisa paksa begitu. Nah, ini yang saya katakan perlu saudara perhatikan baik-baik, ya, supaya jangan sampai gitu ya terjadi hal ini. Syukur nih Adam dan Hawa karena manusia pertama mereka tidak cerai. Kalau sekarang ini terjadi begini banyak perceraian. Kalau ditanya kenapa Pak, ya karena mungkin si suaminya tidak bisa menerima. Kok dia perlakukan saya begitu, begitu juga sebaliknya. Kok kamu bilang bahwa karena saya begini-begini, akhirnya bentrok suami istri, ya.
pisah ranjang atau berpisah. Ya itulah keinginan si iblis. Nah, di balik ini apa? Iblis yang tertawa-tawa kan? Gitu ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini penting kita perhatikan. Nah, kita masuk pelajaran berharga di sini adalah urusan Tuhan dengan iblis. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik juga. Nah, karena si ular atau si iblis ini sudah memperdaya si Hawa dengan kata-kata yang salah, walaupun ketika Hawa memakan buah itu mutlak bukan kesalahan si iblis. Si iblis itu hanya berusaha supaya pola pikirnya Hawa itu ya berubah gitu ya. Jadi tapi itu pun sudah salah. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara berusaha merubah pola pikir orang yang benar, ya, lalu saudara mengajar yang keliru, saudara itu penyesat sama seperti si iblis ini. Gitu ya. Jadi pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak, itu adalah penyesat sama dengan iblis. Karena apa? Dia mengajarkan hal yang salah. Ya. Nah, iblis juga ngajar di sini ularnya mengajar sehingga iblis itu ya dihukum. Nah, tapi perhatikan baik-baik ayat 15-nya, ya. Kejadian 3 ayat 15 ini penting karena ini adalah berita Injil yang pertama untuk memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan nanti ya. Nah, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, pertanyaannya ginilah, siapa yang Tuhan masuk anak perempuan itu? Anak perempuan itu siapa? Anak perempuan itu adalah Yesus. Dari mana Pak saya tahu? Kalau saudara buka Lukas pasal 1, ya, mulai dari ayat 6 dan selanjutnya, maka Mikael ya atau Gabriel diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan seorang perawan yang namanya Maria. Dan Gabriel memberitahukan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan namakan dia Yesus. Nah, ini anak perempuan. Karena anak itu bukan hubungan dari laki-laki. Ya, tapi itu adalah dari Tuhan yang memberi. Jadi keturunan perempuan itu yang akan, makanya Yesus itu nanti menanggung semua dosa kesalahan, disalibkan, mati, bangkit. Nah, dia meremukkan, maka dibilang upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Jadi sebenarnya hanya kekristenan yang punya gambaran yang jelas ya dari awal penciptaan. Tidak ada agama lain yang mengarahkan seperti itu. Nah, ini yang namanya kristologi. Nah, Kejadian 3 ayat 15 inilah berbicara penebusan dalam Yesus Kristus nanti, ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Makanya iblis itu berusaha terus untuk menghancurkan. Ya, saudara tahu ketika Tuhan Yesus itu masih di dalam kandungan, lalu Maria dan Yusuf harus ke Betlehem, lalu lahirlah Yesus Kristus di kota Betlehem, maka berita itu sampai kepada Herodes, lalu Herodes memberikan perintah semua anak usia 2 tahun ke bawah itu harus dimatikan semua. Dengan harapan Yesus juga ikut. Tetapi ya sudah diberi peringati oleh malaikat Tuhan, maka ya Yesus bersama ibunya dibawa ke Mesir. Ya, jadi saudara harus tahu persis hal ini bahwa memang hanya kekristenan yang memberitakan tentang penebusan dosa yang murni. Ya, nah ini penting diketahui. Nanti Bapak Ibu bahannya akan diberikan, ya, sehingga Bapak Ibu tahu kenapa saya jadi Kristen. Oh, ceritanya juga ada begini. Kira-kira begitu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Ini pelajaran yang berharga. Nah, kita lihat ketika ya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, karena ini kan berurutan tadi Hawa sudah ditegur, terus ular sudah ditegur, sekarang Adam. Ya, Adam dikatakan gini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi Tuhan tidak pernah mengutuk laki-laki. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu, laki-laki tidak pernah dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan adalah tanah. Karena laki-laki harus mencari nafkah, karena tanah di dalam kutukan, maka susah payah mencari nafkah. Kira-kira begitu. Tetapi oleh karena Yesus sudah menanggung segala kutuk itu, maka orang yang di dalam Yesus, tanah itu akan menjadi berkat. Nah, itu bedanya. Jadi saudara harus ngerti di sini, baiknya supaya saudara yang laki-laki, ibu-ibu wanita, mendoakan suaminya agar suaminya itu sudah di dalam Kristus, agar berkat pekerjaannya berlimpah-limpah, tidak lagi mengalami susah payah dalam mencari nafkah. Ini harus saudara ketahui ya dengan baik. Nah, itu sebabnya orang yang di dalam Kristus itu Tuhan bilang Tuhan akan gembalakan.
Karena aku datang untuk mereka memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau ada laki-laki Kristen gitu ya, mencari nafkah susah, saudara harus memberikan pengajaran yang benar kepada dia bahwa di dalam Kristus segala kutuk, itu Roma 8 ayat 1 dan 2, sudah tidak ada lagi hukum kutuk dan hukum dosa. Pekerjaanmu itu supaya pekerjaanmu itu menghasilkan. Kira-kira begitu, ya. Nah, dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, dari tanah yang sudah dikutuk. Tetapi setelah engkau di dalam Kristus, maka tanah tempat di mana kau mencari nafkah akan menjadi berkat bagimu. Nah, itu harus tahu persis pelajaran ini, ya. Tetapi di satu sisi yang lain bagi laki-laki, perhatikan baik-baik, agar sebagai laki-laki tapi jangan terlalu mendengar. Apapun perkataan dari istrimu, itu harus engkau recheck dulu, itu melanggar firman Tuhan tidak. Kalau itu melanggar firman Tuhan, tetap katakan say no. Kira-kira begitu, ya. Karena apa? Itu untuk kebaikan sekalipun dia ngambek dengan segala cara. Say no, katakan tidak. Ya. Jadi ini penting supaya apa? Supaya saudara jangan menuruti saja. Nanti dia ngambek, dia datang, dia pergi. Makanya kadang-kadang kan istri karena dia nggak mau didengar, jadi dia cerewet, tukang marah. Makanya dikatakan Amsal, ya lebih baik tinggal di suatu rumah daripada istri yang cerewet atau tukang marah. Gitu ya. Nah, ini saudara harus perhatikan supaya bisa membenahi ya hidup saudara dan juga hidup dalam keluarga. Oke, ini pelajaran berharga di Taman Eden. Supaya jangan terulang lagi dan tahu membenahinya. Slide selanjutnya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu dikasih, ini saudara perhatikan betul yang saya katakan tadi, Kitab Kejadian 3 ayat 15. Sudah diberikan Tuhan. Nah, Kejadian 3 ayat 21 dikatakan demikian. Dan Tuhan Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi daun ara yang mereka tutup tadi sudah Tuhan gantikan dengan kulit domba. Kulit domba ini ya, jadi untuk mendapatkan kulit domba perlu anak domba. Yesuslah anak domba itu. Nah, jadi sudah ada gambarannya ya, bahwa ketika di Taman Eden sudah ada ya Tuhan menumpahkan darah untuk menebus dosa manusia. Jadi versinya pada saat itu sebelum Yesus datang dibuatlah ya melalui pengorbanan. Ya, pengorban anak domba. Sehingga saudara jangan heran ketika masuk nanti ke hukum Taurat, semua dosa itu diselesaikan dengan korban. Ya, karena memang di Taman Eden sudah berlaku hal itu. Nah, ini menggambarkan tentang Yesus. Itu sebabnya ketika Yohanes memberikan kesaksian, Yohanes 1:29, ketika dilihatnya ya pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Ini menggambarkan yang Kitab Kejadian 3 ayat 21 tadi. Ya, jadi Ibu harus mengerti betul di sini dengan baik mengapa kita menjadi orang Kristen dan benar-benar dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang begini, tidak ada jalan lain kecuali saya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain ya untuk sampai masuk ke surga. Ya, untuk mendapatkan pengampunan. Akulah jalan. Akulah kebenaran itu. Tidak ada kebenaran lain untuk masuk surga, untuk penebusan dosa kecuali Yesus Kristus. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami betul dengan baik sehingga tahu menceritakan ya, karena ini berita Injil. Ya, ini berita Injil. Jadi itu sudah terjadi di Taman Eden, ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ketika setelah selesai Tuhan mau mengenakan pakaian domba, lalu ada saudara harus tahu persis ya pelajaran berharga. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Artinya untuk mengusahakan tanah ini, hukuman yang Tuhan berikan. Keluar dari Taman Eden. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingatkan dengan benar di sini dengan baik, karena kita perlu pelajaran yang benar. Kalau saudara melakukan dosa pelanggaran, saudara bisa kehilangan janji-janji Tuhan. Saudara bisa kehilangan berkat-berkat Tuhan. Walaupun setelah saudara minta ampun, Tuhan mungkin memberikannya yang lain. Ya, istilahnya misalnya gini, saudara berbuat dosa, melanggar firman Tuhan ketika saudara ada di dalam posisi penting. Lalu saudara di PHK atau dicopot, ya karena saudara melanggar. Lalu saudara dipakai lagi, bisa saudara itu tidak mendapat posisi yang penting lagi. Karena ada catatan rekod ya pelanggaran. Ya kalau di dalam kepolisian kita bilang SKCK saudara ada pelanggaran, misalnya begitu ya, sehingga membuat orang lain tunggu dululah, kecuali Anda itu buka usaha sendiri. Nah, yang saya mau katakan di sini, ketika Tuhan menciptakan manusia,
Tuhan sudah merancang sedemikian baik membuat Taman Eden untuk manusia. Ya, tetapi ya manusia yang ditempatkan itu Adam dan Hawa tidak menjaga berkat itu dengan baik. Bahkan dia melanggar. Jadi saudara harus tahu persis dimanapun saudara dikasih Tuhan berkat tempat saudara berada, jangan coba-coba sekali-kali saudara melakukan pelanggaran di situ, melanggar firman Tuhan. Tuhan akan copot. Ya, saudara akan dicopot dari situ. Karena apa? Karena ada iblis yang menuntut hal itu nanti. Makanya dia diusir keluar. Nah, inilah duka yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mengatakan gini, banyak kedukaan dalam hidup ini seharusnya tidak terjadi kalau saudara tidak melanggar firman Tuhan. Ya. Karena kalau saudara melanggar firman Tuhan, ada duka-duka, itu bukan kehendak Tuhan. Ini Pak, apakah kehendak Tuhan Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Tidak. Lalu ini apa? Inilah karena Adam dan Hawa punya kehendak bebas yang nggak mau mentaati, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, kita lihat slide kerangkanya. Ya, ini kerangka. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, ini kerangkanya. Pelajaran berharga di Taman Eden. Di Taman Eden tergambar perihal apa? Satu, saudara harus sadar, ada Tuhan. Ada malaikat Tuhan. Dan ada malaikat yang memberontak, yaitu iblis. Ada manusia, yaitu misalnya Adam, ada sesamanya, yaitu Hawa. Ya, terus ada perintah Tuhan. Terus manusia jatuh dalam dosa dan akibat dosa dalam hubungan manusia terganggu. Ada hukuman atas dosa. Nah, lalu Tuhan menubuatkan jalan penebusan dosa oleh anak perempuan atau anak domba yaitu Yesus Kristus. Jadi klop di situ. Ada. Tuhan lihat. Kalau Tuhan melihat Adam dan Hawa, kenapa dia tidak melarang Adam dan Hawa pada saat itu? Nah, pertanyaannya begini. Kalau Adam dan Hawa dilarang pada saat itu, apakah itu tidak akan terulang lagi? Terulang lagi. Itu sebabnya Tuhan ingin tahu kehendak bebasnya. Sama seperti Tuhan melihat bagaimana Ayub dibentuk. Begitu juga yang lain. Digocek oleh iblis, ya digoda oleh iblis mengaruhi, bahkan diambil, Tuhan tetap menjaga, mengawal. Kira-kira gitu. Makanya ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan juga mengampuni. Ya, tetapi ada kehilangan, ada kerugian terjadi, hubungan terusik. Nah, catatan tambahan, setelah manusia jatuh dalam dosa dan tidak tinggal lagi di Taman Eden, ini setelah tidak tinggal, kan diusir dari, dan setelah nubuatan kitab Kejadian 3:15 digenapi dalam Yesus Kristus, maka saudara saya sekarang harus ingat baik-baik. Kondisi di Taman Eden, ya itu jauh lebih ringan daripada kondisi kita saat ini di muka bumi ini. Ya, kenapa? Karena selain yang 7 tadi, saudara bertemu dengan ada manusia yang telah lahir baru, yaitu orang Kristen. Kalau saudara lahir baru, berarti saudara mengasihi Tuhan dan sesama. Anda menjadi garam dan terang. Jadi di dunia ini yang kita jalani, ada orang anak Tuhan yang memang menjadi garam dan terang. Tetapi ada juga manusia yang belum lahir baru. Baik itu belum menerima Yesus, sudah menerima Yesus tapi belum lahir baru. Ini akan dipakai oleh si iblis, karakter wataknya bisa mengganggu saudara, membuat saudara jatuh dalam dosa dan terperdaya. Nah, jadi saudara, Tuhan inginkan agar saudara yang sudah lahir baru harus menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, mempengaruhi agar orang-orang yang ada di sekitar saudara itu jangan saudara buat jatuh dalam dosa, tapi saudara bantu mereka untuk mengenal Tuhan. Saudara memberkati mereka, saudara jadi perpanjangan atau saksi Tuhan bagi mereka. Ya, jadi ini kondisi yang sekarang, gitu ya. Jadi yang di Taman Eden saja manusia baru 2 saja banyak masalah. Sekarang setelah tahun 2022, ya selain saya ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan juga yang setengah-setengah, ya, yang masih munafik, yang belum lahir baru, ada yang benar-benar. Dari mana kamu tahu? Dari buahnya, ya, dari tutur katanya, dari sikapnya. Kalau mereka anak-anak Tuhan yang katanya udah lahir baru, tapi sikap perilakunya itu cenderung melanggar firman Tuhan, walaupun dia nggak menyadari, saudara harus tahu dia belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru itu tidak mau melanggar firman Tuhan sedikit kecil apapun, gitu ya. Nah, ini penting. Nah, oleh sebab itu kita lihat slide penutup. Slide penutup ini menjelaskan janji Tuhan. Nah, kenapa saya memakainya di dalam Yeremia 29? Karena saudara harus tahu, ya, di masa zaman Yeremia ini bangsa Israel itu dalam pembuangan, ya. Karena mereka melanggar, jadi itu umat yang besar dalam pembuangan. Seolah-olah istilahnya gini, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, ini benar-benar ya sekelompok umat pilihan itu dibuang, yaitu yang dari suku Yehuda.
Nah, ini dibuang ke Babel dalam kuasa. Tetapi Tuhan tetap berfirman melalui Yeremia, ya, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan nggak pernah rancang Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tuhan merancang damai sejahtera. Adam dan Hawa saja yang keliru. Nah, saudara juga begitu. Rancangan damai sejahtera bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Bukan ada rancangan kecelakaan. Kalau ada sebuah kecelakaan kelihatan itu karena saudara dan saya, bukan karena Tuhan. Karena apa? Karena saya. Karena saudara nggak memperhatikan selain ada Tuhan, ada malaikat Tuhan. Kebiasaan yang baik, ya. Jadi bergaulah dengan benar, dengan orang-orang benar. Bukan berarti orang Pak benar itu apakah harus pendeta? Tidak, ya. Siapapun dia, mau dia pendeta, mau dia awam, tetapi kalau hidupnya benar, buahnya benar, tutur katanya benar, semua sikap-sikapnya menyenangkan, penuh kasih, itulah orang benar. Bergaulah dengan mereka karena mereka tidak akan menyakitimu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kenapa hal ini Tuhan bilang? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di bumi kamu selamat, di bumi kamu bahagia, di bumi kamu diberkati, dan kamu masuk surga. Itu penting. Jadi jangan mikir saja, Pak, yang penting saya masuk surga walaupun di bumi ini susah. Jangan, saudara yang kasih. Walaupun Tuhan memang pernah bilang ya melalui Rasul Paulus di dalam Efesus, kalau saya nggak salah, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan hanya percaya, tapi juga menderita. Maksudnya Yesus, masuk Rasul Paulus menderita itu karena saudara menginjili, melayani Tuhan, dan orang menolak saudara, menyakiti saudara. Itu beda. Itu adalah kesengsaraan yang oleh karena saudara berbuat baik. Tetapi yang Tuhan mau bilang di sini, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan di bumi ini dan kelak masuk surga. Di bumi engkau bahagia, di bumi engkau berkecukupan karena doa Bapa kami bilang begitu, dan engkau menjadi garam dan terang. Nah, itulah kehendak Tuhan. Nah, betapa pentingnya bagi saudara dan saya untuk mengetahui pelajaran yang berharga ya di Taman Eden ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian pelajaran kebenaran firman-Mu, pendalaman Alkitab perihal pelajaran berharga di Taman Eden. Agar kami mengetahuinya, memahaminya, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami hindari di masa kehidupan kami saat ini. Agar pertolongan dari Roh Kudus-Mu yang menyertai, memimpin kami mampu bukan saja menjadi seorang pemenang, tapi lebih dari pemenang. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu, anak-anak Tuhan yang Tuhan tebus. Kami bisa menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, iman kami tetap untuk selamanya bersama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup untuk membawa kami dalam pertobatan, dalam penebusan dosa, di dalam keselamatan, baik di bumi maupun di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada moderator atau Pak Petrus. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam. Masih kedengeran ya? Jelas. Iya, silakan ada yang lain ingin bertanya. Ya, saya. Oh iya, silakan Bu Maria Kades. Ya.
Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih atas firman yang cukup jelas bagi kita semuanya, yang mengingatkan bagi kita. Ya. Di sini kita tahu bahwa kita sebagai manusia yang masih normal, pasti pemikirannya pasti baik sebelum berkata-kata. Kalau kita berkata-kata itu pasti kan tadi sudah dikatakan oleh hambanya, kita melihat sesuatu itu pasti dari mata turun ke hati dan pasti bisa keluar dari mulut. Nah, kalau menurut ilmu kedokteran, otak manusia kira-kira ada berapa bagian dan berapa persen dari masing-masing bagian dan apa fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Ya mungkin ada dalam otak manusia itu ada terbagi-bagi, ya mungkin ada berapa persen fungsinya apa dan apa. Ya, shalom. Silakan Shalom. Pak. Ya, shalom Ibu. Itu yang Ibu tanya itu luar biasa bagus, tapi itu ilmu kedokteran, Ibu ya. Nah, tetapi yang paling itu terlalu detail, nggak mungkin kita bicarakan di sini. Tapi yang umumnya saja bahwa orang mengetahui ya otak kiri, otak kanan, gitu ya, yang umum ya. Kalau di dalam dunia kedokteran tentu ya banyak kali area-area yang harus kita sebut pembagiannya. Ya, saya rasa itu. Nah, dalam hidup kekristenan yang paling penting itu otak itu adalah menyimpan. Itu dia seperti kita katakanlah memori ya, untuk kalau kita ada handphone atau apa, tempat menyimpan memori yang terjadi di dalam diri kita atau yang masuk pengetahuan ya supaya itu baik. Sehingga kalau misalnya memang terjadi gangguan di otak kita, bisa saja ingatan-ingatan kita, memori-memori kita itu terhapus. Sama seperti kalau handphone kita ada gangguan, ya mungkin apa yang kita simpan di handphone itu bisa hilang atau di komputer ya, sehingga ketika kita mencoba mencari data itu sudah tidak ada sehingga perlu kita perbaiki. Nah, itu bisa terjadi sehingga kita katakan gini, ada perilaku-perilaku manusia yang memang oleh karena ada gangguan ya di otaknya ya, sehingga perilaku-perilaku dia bisa kita katakan dilakukan bukan karena kesadarannya gitu ya. Nah, ketika akhirnya diperiksa, oh memang dia melakukan hal itu karena ada gangguan di otak. Kira-kira begitu ya. Nah, paling sering misalnya kita katakan gangguan kejiwaan psikologis. Nah, jadi ketika ada sesuatu perilaku yang dianggap menyimpang oleh karena sesuatu hal, maka harus lolos dulu dari dokter psikologisnya. Bahwa yang dilakukan itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dipengaruhi sesuatu, atau memang ada gangguan di otak. Kalau ternyata memang tidak terpenuhi semuanya, maka perilaku itu dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar, dipengaruhi oleh sesuatu hal, ya. Nah, sehingga hukum akan melakukan tindakan sesuai dengan perilaku dan perbuatan mereka. Tapi kalau itu dilakukan oleh karena ada gangguan, maka mereka akan tetap dihukum, tetapi ya dihukum karena perbuatan itu ya karena ada gangguan kejiwaan dan sebagainya. Saya rasa itu kalau dikaitkan dengan dosa, tentu ya Tuhan jauh lebih tahu. Itu ya Bu Maria ya, karena pertanyaan Ibu Maria tadi itu memang pendidikan dunia kedokteran gitu ya. Nah, nanti mungkin ke depannya saya akan tampilkan gambar otak lalu memberikan gambaran kalau itu memang penting ya Bu ya. Itu. Okay. Mungkin saya bisa tambah lagi. Oke. Silakan. Ya, saya mau tanya. Silakan Bu. Siapa, saya kah Ibu? Ya. Silakan, Bu Maria Ibu. sudah jelas? Ya sudah, tapi mungkin saya satu lagi. Oke, silakan Ibu Rustin, tunggu dulu ya Bu Rustin ya. Ibu Maria Kendak dulu. Oke, silakan Bu Maria. Ya, kita melihat bahwa bukti menyatakan bahwa kalau seorang gembala atau hamba Tuhan yang memiliki 02 tanpa sepengetahuan istri atau suaminya dan ia melahirkan seorang anak, apakah dosa itu ditanggung oleh orang itu? Dan kira-kira bisakah anak itu diserahkan kepada Tuhan? Ada penyerahan anak begitu. Terima kasih Bu Maria. Jadi siapa yang berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan, dia yang menanggungnya, gitu ya. Jadi anak tidak akan pernah menanggung karena anak itu kan tidak minta dia lahir, gitu ya.
dia ada oleh karena suatu hubungan. Nah, jadi ketika anak itu sudah lahir, adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk menyerahkannya kepada Tuhan kalau memang disetujui. Ada dulu persetujuan dari orang tuanya. Karena kan anak itu pasti ada penanggung jawabnya. Supaya nanti jangan ada kekeliruan gitu ya. Kok melakukan penyerahan anak atau kepada Tuhan tanpa membicarakannya ke orang tua. Kalau dia memang seiman jauh lebih mudah, tapi kalau tidak seiman kan bisa repot nanti gitu ya. Jadi harus ada persetujuan. Kalau misalnya orang tuanya maaf kata sudah meninggal dunia dan lain-lain, susah dihubungi, paling tidak ada yang mewakili. Nah, karena hubungan dalam kemasyarakatan itu ada orang kedua, orang ketiga, kira-kira begitu ya, Bu ya. Mungkin kalau kita kan istilahnya ada pamannya, yang penting masih ada dalam garis keluarga, diinformasikan dulu dan mereka menyetujui. Is okay. Karena apa? Karena memang dalam hidup di dunia ini selalu ada norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Kita akan berusaha memenuhi kaidah-kaidah norma hukum itu. Kalau misalnya tidak bisa oleh karena sesuatu hal, maka itu karena satu yang emergency. Emergency misalnya gini, bahwa anak ini ya sudah sekian lama tidak bersama orang tuanya, tetapi ada kerinduan kita menyerahkannya kepada Tuhan, ya kita serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nggak usah ragu karena itu adalah kewajiban dari para pelayan Tuhan untuk melakukan hal itu. Saya rasa itu Ibu Maria. Ya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Silakan Ibu. Mbak dari pertama sebenarnya sebelum Bu Maria itu terus dulu. Silakan. Saya buka dulu. Saya tanya ya. Tuhan itu kan maha kuasa. Dengar ya, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Tuhan itu kan maha kuasa, maha tahu dari segala-galanya ya akan dunia ini. Sebelum Tuhan menciptakan bumi ini beserta isinya, Tuhan sudah mengetahui apa akan yang terjadi di bumi ini ya. Bakalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa Tuhan menciptakan manusia mestinya Tuhan tidak boleh menciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Kan Tuhan sudah merancangkan, sudah lebih tahu kalau manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih, Bu. Kalau pertanyaannya seperti itu karena Tuhan Maha Tahu, gitu kan? Bahwa suatu saat manusia jatuh dalam dosa, kenapa kok Tuhan menciptakan? Kalau nggak diciptakan, kita juga nggak ada jadinya, Bu. Nggak bisa ikut Zoom ini. Iya memang, tapi itu. Jadi artinya gini, pertanyaan itu menjawabnya juga susah karena itu urusan Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa bilang. Karena kalau nggak diciptakan kita juga nggak ada saat ini, Bu. Nah, tapi kita kan nggak bisa jatuh dalam dosa maksudnya gitu. Ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk manusia itu jatuh dalam dosa. Itu penting ya. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan kan bilang begini ya, firman Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah kudus, benar. Ya, jadi sebenarnya kita diciptakan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Tetapi ya karena kita punya kehendak bebas, kita bukan robot. Tuhan nggak mengatur kita harus begini, harus begitu. Maaf kata Bu ya, mungkin sama Ibu Rustin juga perlu saya sampaikan. Jadi sebelum ada manusia kan ada malaikat ya Bu ya. Ya. Nah, malaikat ini juga punya kehendak bebas, Bu. Gitu ya. Makanya ada malaikat yang tidak taat, yang melawan. Nah, nanti kalau kita tanya kenapa Tuhan menciptakan malaikat? Nah, kalau malaikat juga nggak diciptakan, ya kita juga bingung. Kita udah nanti Tuhan sendiri. Berarti nggak ada Tuhan dong, nggak ada manusia. Kayak mana kita panggil dia Tuhan? Kan gitu kan? Jadi Tuhan itu ada karena kita ada. Itu aja satu dulu. Kalau kita nggak ada, kita nggak akan mencari Tuhan karena yang menciptakan siapa, betul kan? Karena kita nggak ada. Jadi karena kita adalah maka ada Tuhan. Nah, makanya dibilang manusia dengan Tuhan, malaikat dengan Tuhan nggak bisa dipisahkan. Karena kalau tidak ada malaikat, ya Tuhan juga ya kisahnya juga penjelasannya. Tetapi yang jelas harus pasti, jangan ada keraguan Tuhan itu memang ada. Terus kedua, malaikat itu juga
nggak ada. Malaikat yang taat, malaikat yang tidak taat itu ada. Kisah kejadian semua dalam Alkitab menceritakan. Ada Gabriel yang datang ke Maria, ada malaikat yang datang kepada Abraham, semuanya ada. Ya, jadi jangan ada diragukan bahwa ada memang malaikat, ada juga setan. Nah, kita harus tahu ada aliran pandangan teologi yang mengatakan iblis itu tidak ada, yang ada itu hati manusia, katanya gitu. Nah, kalau misalnya iblis nggak ada, kenapa Yesus dicobai di padang gurun? Terus kenapa Petrus katakan gini, berjaga-jagalah, ya iblis seperti singa yang mengaum. Lalu kenapa pula Paulus mengatakan ya bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, betul kan? Tapi penguasa-penguasa di udara. Jadi kita harus tahu bahwa iblis memang ada. Tetapi keberadaan iblis ini memang ya sebelum nanti berakhir di penghakiman terakhir, ya masih dibutuhkan dalam pembentukan bahwa karena gini, Tuhan nggak bisa dan para malaikat, orang-orang benar tidak boleh berbuat hal yang keliru. Orang misalnya gini, orang-orang Kristen yang benar tidak boleh sedikit pun untuk berbuat jahat untuk menguji orang lain, menyakiti. Lalu siapa Pak yang menyakiti untuk menguji orang lain? Hanya orang-orang jahat, orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, yaitu iblis. Jadi masih dibutuhkan karena namanya dunia, ya Bu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Walaupun dia sudah dikalahkan oleh Yesus di Kalvari. Nah, kalau dilihat di dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, dia katakan gini, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi kita harus tahu bahwa dia sudah dikalahkan. Makanya roh yang ada di dalam diri kita itu bisa mengalahkan semua ya kekuatan-kekuatan musuh atau si iblis. Kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi nggak usah takut. Ibu Rustin kalau ada setan, dia usir aja setannya dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya iblis juga udah kenal Ibu Rustin orang yang aktif kok ya. Jadi dia udah tahu. Dia nggak akan bilang gini, misalnya Dokter Saud saya kenal, Pak Petrus saya kenal, Ibu Maria Kendek saya kenal, Ibu Hana saya kenal. Kamu siapa? Gitu kan? Sok mau ngusir-ngusir saya itu misalnya. Pasti juga iblis bilang gini, Ibu Rustin juga saya kenal, ya. Kalau gitu Bu, jangan mukul saya terlalu keras. Nah, sama seperti Yesus waktu mengusir ya legion ya dari roh jahat di Gerasa, kan iblis itu bicara, gitu kan? Biarkanlah kami masuk ke dalam babi, tapi kan tetap aja babinya masuk ke jurang kan, ke air, mati juga semuanya. Artinya kita memang bisa mengusir. Jadi nggak usah takut, ya. Pak, apa ayatnya Pak? Ayatnya tidak usah Markus 16 ayat 17-18 misalnya mengusir setan, nggak usah. Cukup Yakobus 4 ayat 7. Ya. Tunduklah kepada Allah, kepada Tuhan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu aja. Kita tunduk sama Tuhan, taat, nah iblisnya sikat aja. Ya. Kalau di Jakarta lebih mudah lagi Bu. Ya. Jadi ada orang-orang bandel langsung bilang, setan lu, pergi sana. Nah, pergi dia. Ya kan gitu, dilihat CCTV mau masuk gerbang langsung bilang, siapa? Setan lu, pergi sana, lu mau malingnya, pergi dia. Mau perlu saya telepon nggak? Nah, gitu. Jadi mengusir setan di Jakarta jauh lebih mudah. Nggak tahu kalau di daerah Jawa bagaimana, ya? Pak Petrus maksud saya begini loh Pak. Maksud saya itu begini. Saya tahu kalau malaikat itu jatuh ke dalam dunia itu dia berdosa, ya toh. Tapi kenapa sih kok malaikat itu, maksud saya itu kok malaikat itu jangan itu, maksud malaikat itu kan sudah jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan itu kok, karena belum diciptakan bumi sebelum malaikat ya kan diciptakan bumi. Malaikat dulu dosa lalu baru menciptakan bumi kan, Bapak Adi bilang. Nah, kenapa kok menciptakan manusia? Dia kan sudah tahu Pak, kalau dia itu manusia pasti masuk dalam dosa. Kalau yang terjadilah manusia Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa, manusia itu kan berkembang banyak ya Pak ya. Ada yang dosa, ada yang tidak. Nah, kebanyakannya saya pernah lihat banyak yang dipanggil tapi yang dipilih sedikit. Nah akhirnya kan banyak yang dosa Pak. Nah kasihan kan kalau kita punya anak, kalau banyak dosanya mendingan kita kan nggak usah punya anak. Saya pikir gitu kalau saya. Ya dulu maksud saya itu begitu, maksud saya itu gitu.
Jadi karena hak prerogatifnya Tuhan, kita nggak bisa. Saya juga nggak berani menjawabnya, Bu, karena saya bukan Tuhan. Nanti Tuhan marah lagi. Ya. Tapi yang jelas bahwa Tuhan punya rancangannya sendiri, ya. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan, ya. Itu adalah kemutlakan dari Tuhan sendiri. Jadi kalau kita tanya kenapa kok Tuhan begitu, ya kan? Nah, itu memang di luar kemampuan kita menjawabnya, ya. Yang jelas Tuhan sudah melakukan hal itu tentu ada maksudnya. Yang jelas kalau ditanya, Pak, manusia diciptakan untuk apa, Pak? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu Tuhan bilang ada dalam firman-Nya, ya. Jadi manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak semua manusia itu yang merespon itu. Ya, itulah kehendak bebasnya manusia. Karena manusia harus memilih, ya, mau memuliakan Tuhan dalam hidupnya atau tidak, ya. Nah, yang mau puji Tuhan, yang tidak, haleluya. Karena kita juga nggak bisa bilang, karena nanti akhirnya juga ada tempatnya masing-masing. Ada surga, ada neraka. Nah, saya juga suka nanya gini, Bu Rustin, kok Tuhan menciptakan surga dan neraka ya? Gitu kan? Nah, itulah kehendak Tuhan. Jadi kita mau bilang apa? Sama kalau misalnya saya sepribadi ditanya, Pak Dokter, kok kenapa ya Pak Dokter misalnya buat gambar Yesus di belakang itu, come to me, kan gitu, di belakang ini kan gitu, come to me, marilah kepadaku. Lalu saya akan jawab gini, ya Bu, suka-suka saya lah Bu, masa yang gitu juga ditanya, gitu kan, itu kan pribadi saya, misalnya gitu ya. Nah, Tuhan juga bilang gitu, aduh, ya. Tapi nanti ketika kita sudah masuk surga bertemu dengan Dia, ya ini kenapa saya bilang begitu, di bumi pun boleh, ya kita mulai ngobrol-ngobrol di situ sama Tuhan. Tuhan pengen ngobrol dong. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kan seorang anak bisa ngobrol sama bapaknya. Kenapa sih Tuhan ciptakan? Kan kesian tuh. Sampai ada yang mati, sampai ada yang begitu, ada yang masuk, kesian gitu ya. Lalu Tuhan bilang, paling jawabnya senyum-senyum aja. Udahlah nak, Nduk, tenang. Gitu ya. Nggak usah dipikirin terlalu jauh, katanya gitu. Oke ya, saya rasa itu. Tuhan Yesus berkati. Ya mungkin saya nambah sedikit. Ya, dari pertanyaan dari Bu Rustin Nidawati tadi, kenapa Tuhan kok menciptakan manusia kalau Tuhan itu sudah tahu kalau manusia itu akan jatuh dalam dosa? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Saud, itu rahasia ilahi yang dari Tuhan. Tapi itu satu hal yang perlu kita pahami, kenapa itu diizinkan terjadi oleh Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Penebusan Tuhan dinyatakan. Ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan jatuh dalam dosa, tapi manusia yang kedua itu menghapus dosa. Ya, jadi manusia pertama Adam itu jatuh dalam dosa, tapi manusia yang kedua yaitu Yesus Kristus itu menghapuskan dosa. Jadi supaya apa? Supaya kuasa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Memang manusia ada kehendak bebas. Tuhan tuh nggak pernah harus gini enggak. Tapi ada kebebasan. Makanya ada surga dan neraka. Yang merespon dengan baik akan bertemu dengan Tuhan di surga. Tapi yang nggak merespon, yang mengabaikan firman dari Tuhan, sudah ada tempatnya. Yaitu di neraka. Oleh sebab itu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Orang-orang pilihan itulah termasuk saudara dan saya yang malam hari ini beruntung. Ya, karena apa? Bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum beruntung? Itu tugas saudara dan saya untuk membawa mereka, memperkenalkan mereka tentang kuasa hadirat Allah, pengampunan dosa, penebusan dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Jadi memang itu rahasia ilahi yang dari Tuhan, tetapi kita bisa memahami dan mengerti. Jadi Tuhan tidak hanya mengizinkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan juga memberikan solusi. Ada penyelamatnya. Ya, barang siapa yang merespon dengan baik, ya, tadi yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, itu orang-orang pilihan itulah yang nanti mendapatkan kemurahan dan anugerah yang dari Tuhan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya untuk Ibu Rustin Nidawati. Ya, jadi memang kalau kita Tuhan itu maha tahu, benar, memang maha tahu semuanya. Kalau manusia mau jatuh dalam dosa, Tuhan juga sudah tahu. Ya, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan saja, tapi tidak.
Tuhan selalu barang keselamatan diberi semua orang. Ya, tinggal mau merespon atau tidak, kan itu masalahnya. Kalau merespon dengan baik, menerima dengan baik, dia mendapatkan anugerah kemurahan. Karena keselamatan Tuhan berikan tidak bayar loh. Gratis diberikan dengan cuma. Itu saja banyak yang nggak merespon. Apalagi suruh bayar. Ya, bayar 10.000. Eman-eman. Lebih baik buat garam, beli garam kan gitu. Ini tentang keselamatan. Tuhan tawarkan dengan gratis. Tapi bagaimana respon manusia? Ya, jadi itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, ada yang lain ingin bertanya, silakan. Ibu Priska mungkin. Saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk bertanya, silakan. Atau Pak Filipus? Saya ingin aku saksikan dengan pelajaran ini. Saya pribadi merasa diberkati, Bu. Ternyata dampak dari pelanggaran firman Tuhan itu akhirnya saling menyalahkan. Ya. Adam menyalahkan Hawa, terus Hawa menyalahkan ular. Nah, jadi dengan pelajaran ini kita bahkan yang baik sekali akibat pelanggaran dosa, yaitu saling menyalahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Pak tanggapannya. Berarti kita itu mendapatkan saling menyalahkan ya. Mungkin ada tanggapan oleh Pak Filipus. Silakan Pak Filipus. Yaitu ya tanggapan saya itu, Bu. Jadi akibat dari Hawa itu tergoda si iblis, ya itu akhirnya itu saling menyalahkan dalam berumah tangga, bermasyarakat sekarang itu adanya saling menyalahkan, tidak berpilih itu. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, terus pengaruh daripada dosa itu. Ya. Oke, ya Pak, silakan Pak Saud untuk ditanggapin. Ini karena akibat dosa itu yang saat ini terjadi kan saling menyalahkan dalam kehidupan kita itu. Tolong ditanggapin Pak Saud. Ya, pada peristiwa pertama kehidupan manusia di Taman Eden itulah yang terjadi, ya. Itu yang terjadi. Sehingga untuk selanjutnya dalam kehidupan ini Tuhan menginginkan kalau saudara dan saya atau umat manusia melakukan pelanggaran, ya katakan saja dengan perlu melibatkan orang lain, gitu ya, bahwa saya salah Tuhan, ya, gitu ya, saya bersalah kepadamu, ya. Nah, Tuhan menginginkan hal seperti itu. Tetapi karena memang kejadian di Taman Eden itu untuk menceritakan bahwa bisa saja seseorang itu jatuh di dalam dosa karena ada faktor pengaruh negatif dari yang lain, ya, dari si iblis atau juga dari orang yang terdekatnya dia. Nah, nanti setiap orang yang terlibat di dalamnya itu akan terkena hukum. Nah, seperti contohnya aja lah, misalnya kita bilang nih lagi top-topnya kan, ya, yang kasus pembunuhan di kepolisian itu, gitu ya. Jadi setiap orang yang terlibat di dalamnya, mau dia menjaga, melindungi karena kepentingan tertentu, terlibat karena memang dijerat hukumnya seperti itu, gitu. Harusnya ketika Anda mengetahui ada sebuah kejahatan, sekalipun dia teman saudara dan yang lain, saudara harus tetap ya mengatakan A, kira-kira begitu. Nah, tetapi karena memang mematuhi juga garis komando dan hubungan, ya akhirnya gitu ya terjadilah ya terkait banyak orang. Nah, jadi itu yang terulang kembali. Nah, sekarang kalau seandainya saudara dan saya belajar dari kisah daripada di Taman Eden ini, kalau saudara melakukan pelanggaran firman Tuhan, satu lebih bagus jujur saja, Tuhan, saya melakukan hal ini karena kebodohan saya. Memang benar, saya dicobai orang itu, dibilang begini, begitu. Tapi karena saya ya tidak kuat, tidak teguh memegang kebenaran firman-Mu, artinya apa? Saya kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Jadi pelanggaran terhadap firman Tuhan sebenarnya berkaitan kepada hubungan kita dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, saudara ingat ya, saya baca misalnya, saudara tahu ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia berbicara dalam Yohanes 14 ayat 15. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Nah, jadi kalau perintah Tuhan kita langgar, sebenarnya itu untuk memberitahukan kasih kita kepada Tuhan itu masih kurang. Makanya Tuhan mengatakan baik dari perjanjian lama ya maupun sampai ke perjanjian baru dia tidak robah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu habis-habisan sebenarnya. Karena apa? Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Lalu kebaikan yang kedua adalah sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan sesama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena dikatakan di dalam Roma 13 ayat 10, kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesama, sebab kasih itu adalah kegenapan dari semua hukum dari Taurat dan firman Tuhan. Gitu ya. Nah ini yang kita pegang kuat dalam hidup kita. Kalau kita nggak pegang ini dengan kuat, kita terlupa, maka iblis akan intip-intip kapan kita dia telan, gitu ya, dengan alasan tertentu terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran firman Tuhan melalui pemikiran, pelanggaran firman Tuhan melalui perkataan, pelanggaran firman Tuhan melalui sikap dan perilaku dan tindakan kita, itu akan terjadi. Ya, saya rasa itu yang perlu disampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Waktunya sampai jam berapa Pak Petrus? Mohon maaf. Jam 9. Oh, jam 9 sekarang. 10 menit Ya. berarti masih ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak, kita akan akhiri Zoom ini. Ya, kita mungkin Masih ambil ada. waktu untuk doa syafaat Ya. juga. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Zoom ini ya. Untuk doa syafaat saya serahkan Bapak Pendeta Yohanes Edi. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta berdoa untuk anggota Zoom atau serta untuk peserta semuanya, dan doa penutup nanti Pak Petrus yang berdoa menutup. Silakan Bapak Pendeta Yohanes Edi. Salam. Kedengeran nggak Pak Yohanes? Masih ada nggak? Pak Yohanes Edi masih. Saya nggak tahu itu. Online atau tidur ya? Kayaknya nggak ada respon ya? Nggak merespon. Mungkin ketiduran kali. Ya gitu, kalau gitu saya doa syafaatnya saya serahkan pada Bu Ritka. Bunda Ritka. Ya, Bu Rifka, monggo Bu Rifka untuk menaikkan doa syafaat. Ya, mari kita salam. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Ya. Ya. Bapak, terima kasih. Telah berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Saul. Kiranya apa yang telah kami terima ini Tuhan adalah membuka hati kami agar kami tidak jatuh dalam dosa Tuhan, tidak saling menyalahkan jika kami bersalah Tuhan, tapi benar-benar kami mengetahui akan dan mengisapi akan dosa kesalahan kami, sehingga kami bertanggung jawab akan apa yang telah kami lakukan Tuhan. Semua itu Tuhan kami lakukan, kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semuanya, sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Berkati Bapak Saud Tuhan dalam pelayanannya, Kau pakai biasa ya Tuhan, Kau berkati kesehatannya dan segala aktivitasnya hanya serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati bangsa kami ini
dengan kemerdekaan yang kami peringati sampai ke 77 tahun ini Tuhan, dengan bermacam masalah dan persoalan yang terjadi dalam negara kami ini. Namun kami semua itu percaya Engkau telah menyertai semuanya dan bangsa kami bisa melewatinya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi kami pemimpin Bapak Presiden Jokowi yang memperhatikan bangsa dan rakyat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Jokowi Tuhan, beserta stafnya, juga para pemimpin-pemimpin daerah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di desa. Tuhan berkati, beri roh hikmat-Mu, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar Tuhan, dan bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan arif, dan agar nama-Mu dimuliakan dan masyarakat merasakan damai sejahtera karena penyertaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan para petugas yang menjalankan tugasnya untuk mengawasi atau menjaga keamanan bangsa ini Tuhan, baik Polri, TNI, Densus 88, dan aparat yang lain Tuhan, sehingga mereka benar-benar bisa melaksanakan tugasnya ini dengan berani untuk menjaga keamanan ini Tuhan, sehingga mereka bisa mengatasi segala rintangan, segala gangguan keamanan Tuhan, baik para teroris maupun para radikalisme, sehingga negara ini benar-benar aman Tuhan, dan bisa berlangsung masyarakat ini merasakan kedamaian Tuhan, jauh dari kekerasan, jauh dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan sebagian dari daerah, dari negara kami yang mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan Tuhan karena orang-orang tertentu. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kiranya terjadi di negara ini pemulihan baik dalam ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan juga keamanan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya dan yakin dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara bangsa kami ini Tuhan akan merasa nyaman kembali ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan rencana pemerintahan ya Tuhan yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan, kiranya Kau berkati sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk G20 yang akan diadakan di Bali pada bulan yang akan datang Tuhan. Kiranya Kau berkati sehingga semua itu bisa berjalan lancar, sehingga Amin. Semuanya bisa terwujud cita-cita atau terwujud tujuan untuk menggalang persatuan atau kerjasama dalam ekonomi dan kenyamanan dalam pemerintah, dalam antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya Tuhan, sehingga aman dan tentram ya Bapa. Kiranya Kau berkati ya Bapa bangsa-bangsa yang ada di dunia ini agar saling bisa menjaga kedamaian dan ketentraman jauh dari pertikaian ya Bapa. Jika saat ini terjadi pertikaian antara Ukraina dan Rusia, kami percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu, dengan campur tangan-Mu, dan melalui orang tertentu, PBB maupun Bapak Jokowi yang telah berusaha untuk memperdamaikan mereka, akan terjadi perdamaian. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Tuhan kehidupan bangsa-bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Jika sekarang ini juga terjadi Tuhan gangguan dalam kesehatan, baik penyakit cacar mayat ataupun yang lain, kami percaya
dengan pertolongan-Mu, Roh Kudus yang menolong kami, dan dalam nama Tuhan Yesus semua itu bisa terlewatkan Tuhan, sehingga segala penyakit yang mewabah akan bisa berlalu juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami serahkan juga para hamba-hamba-Mu, para misionaris yang ada dimanapun tempat, kiranya Kau berkati mereka, sehingga mereka pun bisa melakukan tugasnya dengan baik Tuhan, dan tetap setia untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Jauhkanlah dari tindak tercela Tuhan, jauhkanlah Tuhan dari sikap yang mempermalukan Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka butuhkan ya Bapak, sehingga mereka pun tidak dipermalukan oleh karena Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu keluarganya, para hamba-hamba-Mu, para misionaris ini ke dalam tangan kuasa-Mu juga. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Jika dalam nama Tuhan Yesus terjadilah aman, tentram, damai, dan nyaman, bisa kami nikmati, kami rasakan semua. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan malam hari ini. Kau sudah tolong pimpin kami dalam Zoom dari awal pertengahan sampai berakhirnya, boleh dan baik. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menikmati istirahat panjang malam dan perintahkan malaikat surgawi menjaga, melindungi kami, melihara kami, memberkati kami. Keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan kami semuanya diberkati, sehingga di antara kami tidak ada satu mengalami kekurangan, tapi limpah berkatalah boleh terjadi atas kami mulai malam hari ini sampai mana terus kami dua kali. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami akhiri Zoom pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati, berkata amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Selamat malam.